Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rio Prima Prayoga, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan seputar geometri bidang datar. Ya, yang berada di bab 5 kelas 10 pada awal semester kedua. Yuk lanjut saja. Di sini ada peta konsep. Peta konsep ini adalah apa yang akan saya jelaskan dalam video ini. Ya, saya tentunya akan menjelaskan tentang geometri bidang datar yang terdiri dari A. Pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. B. Kedudukan garis terhadap garis, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Selanjutnya ada bagian A, yaitu tentang pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Langsung yang pertama, titik. Titik yaitu berupa noktah atau titik dan diberikan nama dengan huruf kapital. Contohnya titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. 2. Ruas garis atau garis, yaitu himpunan titik-titik yang anggotanya 2 titik atau lebih. Dan contohnya ruas garis AB menghubungkan titik A dan titik B yang masing-masing berada di ujung garis tersebut. 3. Bidang. Bidang yaitu permukaan datar dan 2 dimensi. Contohnya seperti segitiga, persegi, jajar genjang, dan lain-lain, karena mereka adalah permukaan datar dan 2 dimensi. Lalu keempat, aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang diandalkan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Di sini ada 3 aksioma yang penting, yaitu 1. Melalui 2 buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. 3. Melalui 3 buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. B. Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. 1. Kedudukan titik terhadap garis. A. Titik terhadap garis. A. Titik terletak pada garis, yaitu titik yang berada di sepanjang garis, seperti contoh berikut. Di sini bisa dilihat titik B berada di sepanjang garis G dan berada di tengah dan berhimpit. Lalu yang ke B, titik berada di luar garis, yaitu titik yang tidak ada di sepanjang garis seperti sebelumnya, namun berada di luar garis, seperti contoh berikut. Garis H. Sini ada garis H, dan di sini ada titik C. Bisa dilihat titik C berada di luar sepanjang garis dan tidak ada di garis ini. Jadi dia termasuk titik yang terletak di luar garis. Selanjutnya 2. Kedudukan titik terhadap bidang. A. Titik berada di bidang, berada di dalam bidang, yaitu titik yang berada di dalam bidang datar, seperti contoh berikut. Di sini ada titik A, ya, ada bangun datar. Dapat dilihat titik A ini berada di dalam bangun datar tersebut. Jadi titik tersebut termasuk kepada titik yang berada di dalam bidang. Selanjutnya B. Titik berada di luar bidang, yaitu titik yang berada di luar bidang datar, seperti contoh berikut. Ya, dapat dilihat di sini ada titik B, di sini ada bangun datar seperti pada yang di atas.
namun perbedaannya hanya pada letak pada titiknya. Untuk yang sebelumnya, titik A berada di dalam bangun datar, sedangkan yang titik B berada di luar bidang. Jadi untuk titik yang B termasuk titik yang berada di luar bidang. Sekarang masuk ke soal-soal. Di sini ada satu soal, saya akan membacakan apa itu soalnya. Soal pertama, tentukan banyaknya titik sudut dan ruas garis yang dapat dibentuk dari titik-titik sudut bangun di bawah ini. Di sini dapat dilihat ada persegi panjang ya, dengan sudut masing-masing A, B, C, D, ya. Yuk, kita langsung jawab pertanyaannya. Dan ya, pertanyaannya yaitu intinya berapa banyaknya titik sudut dan ruas garis yang dapat dibentuk dari titik-titik sudut bangun di bawah ini. Ya, penyelesaiannya itu ada sebanyak 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dan selanjutnya ada sebanyak 6 ruas garis, yaitu ruas garis A, B, ruas garis B, C, ruas garis C, D, dan yang terakhir C, D, A, B, A, C, AC, dari sudut ke sudut, dari pojok ke pojok, dan B, D, dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas. Ya, itulah penjelasannya, dan ayo menuju ke soal kedua. Soal kedua, di sini ada pertanyaan dan ada sebuah gambar segitiga. Nah, pertanyaannya A. Kedudukan titik A dan C pada segitiga ABC. B. Kedudukan titik K pada bidang. Ya, langsung kita jawab. Yang pertama, A. Kedudukan titik A dan C pada segitiga. Di sini kita dapat melihat di sini ada titik A dan titik C berada di dua sudut segitiga itu, dan titik A dan C terletak pada segitiga ABC. Nih ya, titik yang ini terletak pada garisnya. Ya, lanjut yang soalan ke B. Kedudukan titik K pada bidang. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, di sini ada bidang dan di sini ada titik di dalamnya. Jadi kita bisa langsung tahu apakah titik ini termasuk berada di dalam bidang atau bukan. Ya, jadi jawabannya titik K berada di dalam bidang. Ya, hanya itu saja soal-soal yang dapat saya berikan, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu.